Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abda sekalian, sering mendengar dan membaca istilah li, laka, laki, lahu, dan laha? Nah, sudah tahu arti dan maksudnya? Simak penjelasannya ba'da hadza. Ayyuhal ikhwah, kaifa halukum? Semoga kita semua dalam kesehatan, keberkahan, serta tetap istiqomah dalam melestarikan syiar-syiar agama Islam. Salah satunya dengan mempelajari bahasa Arab. Hidupnya bahasa Arab adalah hidupnya Al-Quran. Dan hidupnya Al-Quran adalah hidupnya Islam. Seperti biasa, di sini kami akan berbagi dan membantu sahabat sekalian, terkhusus untuk para pemula dalam memahami bahasa Arab. Oh ya, video-video yang kami sajikan di sini adalah materi-materi dalam bahasa Arab yang saling berkesinambungan. Maka jangan lupa tonton juga video-video sebelumnya agar setiap materi yang kami sampaikan dapat dimengerti secara utuh, juga dapat dipahami dengan mudah. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita akan membahas tentang penggunaan 5 kata ini. Sebetulnya masih banyak kata-kata yang lain yang sejenis, tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini kita akan pelajari 5 kata ini terlebih dahulu, agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Taib, kita masuk ke pembahasan. Di sini ada 5 kata ganti atau dhamir. Ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, 5 kata ganti ini memiliki kata kepemilikannya masing-masing. Ana menggunakan li yang artinya milik saya atau saya memiliki. Anta, kamu laki-laki, menggunakan laka, artinya milikmu atau kamu memiliki. Anti, kamu perempuan, menggunakan laki, artinya milikmu atau kamu memiliki. Huwa, dia laki-laki, menggunakan lahu, artinya miliknya atau dia memiliki. Hiya, dia perempuan, menggunakan laha, artinya miliknya atau dia memiliki. Jadi, 5 kata ini salah satunya berfungsi sebagai kata kepemilikan. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengucapkan kata punya atau memiliki, itu berbeda-beda sesuai dhamir atau kata gantinya masing-masing. Paham ya sampai sini? Nah, misalkan ada sebuah paragraf. Saya adalah seorang guru. Saya memiliki buku. Pulpen ini adalah milikku. Nah, bahasa Arabnya, ana mudarrisun, li kitabun, hadal qalamu li. Saya adalah seorang guru, saya memiliki buku, pulpen ini adalah milikku. Contoh paragraf lain. Kamu adalah seorang murid. Kamu memiliki sebuah tas. Penggaris ini adalah milikmu. Nah, dalam bahasa Arab, anta tilmidun, laka haqibatun, hadhil mistoratu laka. Kamu adalah seorang murid, kamu memiliki sebuah tas, penggaris ini adalah milikmu. Contoh lain, kamu Aisyah, kamu memiliki sebuah sepeda, botol ini milikmu. Nah, dalam bahasa Arab, anti Aisyah, laki darrajatun, hadhil qaruratu laki. Kamu Aisyah memiliki sebuah sepeda, botol ini milikmu. Contoh lain, ayahku adalah seorang petani. Dia memiliki sawah yang luas. Traktor itu adalah miliknya. Abi fallahun, lahu mazra'atun wasi'atun, dzalikal jarraru lahu.
ayahku adalah seorang petani, dia memiliki sawah yang luas, traktor itu adalah miliknya. Contoh lain, ibuku adalah seorang pedagang. Ia memiliki toko, keranjang itu adalah miliknya. Ummi tajirotun, laha dukkanun, tilkas sallatu laha. Ibuku adalah seorang pedagang, dia memiliki toko, keranjang itu adalah miliknya. Nah, lalu bagaimana kalau kalimatnya misalkan mushaf ini milik Yusuf? Nah, maka dalam bahasa Arab, hadzal mushafu li Yusuf. Perhatikan kalimatnya, Yusuf cukup dengan menambahkan huruf li di depannya, maka artinya menjadi milik Yusuf. Oh ya, di sini kita gunakan hadza karena kata al-mushaf tergolong mudzakkar. Contoh lain, payung itu punya Fatimah. Tilkal midhallatu li Fatimah. Perhatikan kata Fatimah, kita tambahkan li di depannya, maka artinya menjadi milik Fatimah. Nah, di sini kita gunakan tilka karena kata al-midhallah tergolong muannas karena diakhiri dengan ta marbutoh. Contoh lain, mimbar ini milik masjid. Hadzal mimbaru lil masjid. Perhatikan kata al-masjid, kita tambahkan kata li di depannya, maka artinya menjadi milik masjid. Dan kita gunakan hadza karena kata al-mimbar tergolong mudzakkar. Contoh lain, lapangan itu milik sekolah. Dzalikal mal'abu lil madrasati. Perhatikan kata al-madrasah, kita tambahkan li di depannya, maka artinya menjadi milik sekolah. Nah, kalau tadi adalah contoh-contoh dalam paragraf atau kalimat, lalu bagaimana cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan kata tanya madza, apa. Misalkan, kalau kita bertanya kepada seorang laki-laki, madza laka, kamu punya apa? Maka jawabannya, li hatifun jadidun, saya punya handphone baru. Tapi kalau bertanya kepada seorang perempuan, madza laki, kamu punya apa? Maka jawabannya, li khatamun wasiwarun, saya punya cincin dan gelang. Contoh lain, madza li Ahmad, Ahmad punya apa? Nah, jawabnya cukup gunakan kata lahu. Lahu kuratun, dia punya sebuah bola. Kenapa lahu? Karena Ahmad adalah seorang laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, contohnya, madza li Zainab, Zainab punya apa? Nah, di sini jawabannya kita gunakan laha. Laha haqibatun jadidatun, dia punya tas baru. Kata tanya lain yang dapat kita gunakan adalah liman, artinya milik siapa. Contohnya, liman hadzal kitabu, buku ini milik siapa? Bisa kita jawab, huwa li, iya milik saya. Nah, di sini cukup gunakan kata ganti huwa karena kata al-kitabu tergolong mudzakkar. Bisa juga kita jawab dengan jawaban lain, liman hadzal kitab, bisa kita jawab huwa laka, iya milikmu. Ingat, jawaban ini untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, maka jawabannya huwa laki, iya milikmu. Contoh pertanyaan lain, liman tilkas sayyaratu, mobil itu milik siapa? Maka bisa kita jawab, hiya li abi, iya milik ayahku. Bisa juga kita jawab, hiya li Ahmad, iya milik Ahmad. Nah, kita gunakan kata ganti hiya karena kata as-sayyarah tergolong muannas karena diakhiri dengan ta marbutoh. Kata tanya lain yang dapat kita gunakan adalah hal, apakah. Contohnya, hal
dzalikal baitu laka, apakah rumah itu milikmu? Maka kita jawab, na'am, huwa li, ia adalah milikku. Bisa juga kita jawab, la, huwa li Ahmad, bukan, ia milik Ahmad. Nah, di sini kita gunakan huwa karena kata al-baitu tergolong mudzakkar. Contoh lain, hal hadhihi sayyaratu li Ahmad, apakah mobil ini milik Ahmad? Maka kita jawab, na'am, hiya lahu, ya, ia miliknya. Perhatikan, dalam hal ini cukup kita jawab menggunakan lahu, tanpa perlu mengulang kata li Ahmad. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, hal hadhihi sayyaratu li Zainab, apakah mobil ini milik Zainab? Maka jawabnya, na'am, hiya laha, ya, ia miliknya. Nah, di sini kita gunakan laha karena Zainab adalah seorang perempuan. Bisa juga kita jawab, la, hiya li, bukan, ia milikku. Nah, itu dia penjelasan mendasar tentang penggunaan li, laka, laki, lahu, dan laha, baik dalam bentuk paragraf maupun dalam bentuk tanya jawab. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Oke, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari kami. Silakan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nas'alullah at-taufiq wan najah. Barakallahu fikum. Ila liqa.